Panji akan lebih senang jika melihatnya hidup dan besar di habitat aslinya. Maka dan biarkan dia mencari makan di sekitar sini. Oke kawan. Jajaran pegunungan dan hutan yang bisa kita temui di hampir seluruh kepulauan wilayah Indonesia menempatkan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Di samping sebagai paru-paru dunia, belantara Indonesia juga sangat bermanfaat pada zaman penjajahan dahulu. Taktik gerilya keluar masuk hutan menjadi strategi jitu bagi rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Saat ini Panji berada di Ciberem, yaitu di hutan Ciberem di pinggiran kota Subang. Rencananya Panji akan ke bukit di sana. Di sana masih ada gua bekas peninggalan perang gerilya. Dan memang masih banyak terdapat gua Jepang di sana. Dan Panji akan mencoba mengunjungi salah satu dari gua-gua yang ada di sana di hutan Ciberem. Ikut Panji yuk. Kawasan hutan di Kabupaten Purwakarta ini merupakan saksi sejarah perang gerilya melawan penjajahan dari zaman Belanda, Sekutu hingga Jepang. Kawasan hutan ini memiliki beberapa lembah di antara lereng-lereng gunung dan perbukitan, sehingga sangat strategis sebagai tempat pertahanan dan bersembunyi. Oleh karena itulah, di dalam hutan sana banyak sekali lobang-lobang buatan atau gua peninggalan perang gerilya. Jalur ini merupakan jalur bekas perang zaman Belanda dulu. Jadi dulu para pejuang kita di masa zaman perang gerilya itu melewati jalur ini untuk bisa sampai ke lokasi di mana banyak gua-gua Jepang dan mereka berperang di sekitar bukit ini. Perjalanan menyusuri jalanan setapak yang penuh nilai historis mengingatkan saya pada perjuangan para pejuang yang dengan gigih berani keluar masuk hutan melawan penjajah menggunakan strategi gerilya. Pithias coros, ular berkulit coklat yang senang berada di pepohonan, tampak sedang bersiaga mengincar sesuatu. Bahkan kehadiran saya pun tak dihiraukan oleh ular yang satu ini. Lihat, ular tuh di atas tuh. Ini seekor ular pohon, ular kayu atau ular koros. Nama latinnya tuh Pithias mokokus. Ular ini memang sering ditemukan di hutan-hutan seperti ini ya. Dan dia sangat senang dan menyukai tinggal di atas pohon. Ular koros dikenal sebagai ular yang aktif di siang hari dan malam hari. Makanan kesukaan ular koros yaitu burung. Oleh karena itulah ia sering terlihat di atas pepohonan. Warnanya yang coklat mirip dengan batang dan ranting kayu, memudahkan ular ini berkamuflase saat sedang berburu mangsa. Meski tidak berbahaya karena bukan merupakan ular berbisa, tetap saja ular ini merupakan satwa liar yang susah. Bebatuan di sepanjang aliran sungai memiliki berbagai karakter dan bentuk. Ada yang bulat, utuh, ada pula yang asimetris. Asal bebatuan ini kemungkinan dari atas gunung yang hanyut terbawa air sungai pada zaman dahulu. Dan ada pula batu-batu yang berasal dari bagian perbukitan yang longsor. Berjalan di bebatuan sepanjang aliran sungai, saya harus berhati-hati karena bebatuan yang terkena air sungai cenderung licin dan berlumut.
Belum lagi kekhawatiran akan keberadaan satwa liar seperti ular yang terkadang berkamuflase di balik rerimbunan semak belukar. Wah, ini sungai. Sepertinya sungai ini terbentuk karena banjir dan longsoran tanah yang ada di atas bukit sana. Lihat bekas-bekas longsoran itu masih ada. Tuh, tumpukan-tumpukan tanah dan akar-akaran pohon. Dan banyak sekali batu di sini. Dan lihat kikisan tanah ini juga belum terlihat banyak lumutnya. Jadi sungai ini kemungkinan adalah sungai baru. Dengan adanya lokasi seperti ini, kemungkinan lokasi ini adalah habitat bagi satwa liar. Mulai dari amfibi hingga reptil menyukai daerah seperti ini. Air yang melimpah menjadi daya tarik bagi setiap satwa, seperti piton molurus di atas batu ini. Daerah aliran sungai merupakan tempat kesukaan ular piton molurus karena suhunya yang sangat lembab dan selalu basah. Di tempat seperti ini, piton molurus bisa berkembang biak dengan sempurna. Piton molurus yang baru berumur beberapa bulan ini rupanya terpisah dari induknya dan keluar jauh dari sarang. Naluri piton molurus sebagai ular yang suka di daerah berair membawa ular ini hingga berada di sela-sela bebatuan sungai. Saat ini, sanca bodo atau piton molurus merupakan ular yang sudah terancam punah karena hari demi hari populasi ular ini di alam itu makin menurun karena banyak diburu. Lihat saja warna kulitnya yang sangat cantik ini. Ini menjadi incaran bagi setiap orang yang akan memburunya karena kulitnya ini dapat dijadikan kerajinan seperti tas, sepatu, ataupun baju. Bagus banget kan? Panji akan lebih senang jika melihatnya hidup dan besar di habitat aslinya. Maka dan biarkan dia mencari makan di sekitar sini. Oke kawan. Oke, guanya ada di sebelah sana. Ayo kita ke gua sekarang. Hujan pun akhirnya turun juga. Kawasan hutan ini memang merupakan daerah bercurah hujan tinggi. Namun hujan tidak menjadi halangan bagi saya untuk meneruskan perjalanan masuk ke dalam hutan sana. Coba lihat. Kala hujan seperti ini, biasanya semua satwa yang hidup di dalam hutan itu keluar dari dalam sarangnya. Kenapa? Karena mereka lebih suka mencari makan nih di saat lembab seperti ini. Karena semua satwa keluar, jadi ular akan mudah menemukan mangsanya seperti mamalia, kata, tikus, atau ayam hutan yang memang merupakan makanan kesukaan ular. Lihat ular yang satu ini. Sekarang Panji akan coba mendekati ular ini lebih dekat lagi. Ular itu ini masih tenang. Bagaimana reaksinya jika Panji sentuh? Ya. Terus dia langsung berbalik. Ya. Dengan cepat dia langsung nyerang. Posisi kepala ular yang tegak ke atas menandakan ular ini tengah waspada dan siap menyerang ke objek di depannya. Semakin banyak saya bergerak, piton reticulatus di depan saya ini semakin agresif. Ini adalah jenis sanca kembang. Tapi yang satu ini ukurannya belum terlalu besar. Dia masih kecil. Serangan cepat piton reticulatus menjadi senjata utama untuk menangkap mangsa atau buruannya. Kelenturan tubuh